Heho Pop Gengs. Aku bisa sedikit menggambarkan perasaan Ibu Megawati nih saat ini. Seperti makan buah si malakama. Ada di antara dua pilihan yang sulit. Di sisi lain, Ibu Mega mau anaknya Puan maju sebagai capres. Di sisi lain, tidak mengusung Ganjar, partainya bakal nyungsep. Elektabilitas Ganjar harus diakui paling tinggi di antara kader PDIP lainnya. Beberapa kali Ganjar bermanuver di PDIP, tapi toh tetap tidak ada yang berani mengambil sikap tegas untuk itu. Ibu Mega pasti tahu di antara kadernya Ganjarlah yang paling punya potensi untuk diusung ke Pilpres 2024. Ganjarlah yang punya prestasi nyata di antara kader-kadernya. Yakin deh, pikiran Ibu Mega dan aku sama. Ingat, Jokowi saja sudah ngasih sinyal. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Tapi ia dinilai minim prestasi, bahkan oleh elit PDIP sendiri. Well, biar tidak termakan propaganda miring dari para buzzer tentang Pak Ganjar, mari kita bahas ya sederet prestasinya. Kalau boleh dibilang, Bapak Ganjar bagai ketiban durian runtuh. Peribahasa ini mungkin paling cocok untuk menggambarkan perjalanan karirnya. Bagaimana tidak, saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI tahun 2004, ia ini gak lolos alias caleg gagal. Kala itu, Jacob Tobing, rekan separtanya yang terpilih untuk daerah pemilihan Temanggung, Jawa Tengah. Satu dapil dengan Ganjar. Tapi Jacob Tobing ditugaskan ke Korea menjadi duta besar oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, di sini Ganjar pun menerima tugas pergantian antar waktu dari Jacob Tobing. Ia mengemban tugas di Komisi 4 yang mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Selama menjabat sebagai anggota legislatif, ia pernah menjadi ketua Pansus RUU Partai Politik. Pernah juga jadi anggota Badan Legislasi DPR RI dan ketua panitia khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di periode ini juga, Ganjar pernah mengajukan hak angket atau hak penyidikan untuk kasus lelang gula ilegal dengan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah dan juga hak angket kenaikan harga BBM. Ganjar yang saat itu menjadi pengusul hak angket BBM menilai pemerintah belum berhasil meningkatkan efisiensi Pertamina, belum melakukan langkah pemberantasan penyelundupan BBM hingga BBM pun jadi langka. Ia juga pernah jadi juru bicara fraksi PDIP di DPR RI dan secara tegas menyatakan tidak setuju terkait impor besar yang dilakukan pemerintahan SBY pada tahun 2006. Alasannya, kondisi pertanian terutama padi saat itu masih bagus dan beras pada tahun 2005 masih surplus. Periode 2009 hingga 2014, ia pun akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI. Karir politiknya berlanjut menjadi wakil ketua Komisi 2 DPR RI. Ia mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertahanan, dan reformasi agraria. Namanya pun semakin melejit ketika menjadi anggota panitia khusus hak angket Bank Senturi. Ia terpilih sebagai anggota tim pengawas rekomendasi DPR dari fraksi PDI Perjuangan untuk kasus Senturi. Ia ditugaskan bersama dengan tokoh senior PDIP, diantaranya Danus Subroto, Gayus Lumbun, Trimedia Panjaitan, dan Hendrawan Supratikno. Di kasus Bank Senturi ini, ia sangat vokal dan sangat hati-hati dalam memeriksa kasus demi kasus. Bahkan saat itu, ia adalah orang yang paling tegas dan mengkritik SBY karena menilai menghambat pengusutan skandal Senturi. Ia mengkritik soal tidak dinonaktifkannya Menteri Sri Mulyani yang dinilai dapat menimbulkan ketegangan antar lembaga negara. Ia juga sekaligus menyayangkan dan mengkritik Sri Mulyani karena tidak berbicara terkait kasus Bank Senturi sampai ia pindah ke Bank Dunia usai menjabat sebagai Menteri Keuangan. Yang menarik dari Pak Ganjar di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, ia tetap bisa menyelesaikan studi pasca sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Sebenarnya ia sudah tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana di FISIP UI sejak tahun 2009. Tapi karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI, ia memilih untuk cuti.
Nah, belum selesai masa jabatannya di DPR RI, Ganjar lalu dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013. Ia saat itu dipasangkan dengan Heru Sudjatmoko, lalu terpilih kembali saat berpasangan dengan Yasin pada tahun 2018. Tagline yang diusung pun keren, "Boten korupsi, boten ngapusi", yang artinya tidak korupsi, tidak membohongi. Di awal masa pemerintahannya tahun 2013, segudang prestasi sudah diraih. Ia sukses mereformasi birokrasi agar lebih efektif, efisien, cepat, mudah, dan murah. Salah satu upayanya adalah lelang jabatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Jawa Tengah. Semasa kepemimpinannya, politisi berambut putih ini pernah menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Saat diluncurkan, bunga kredit ini pun tercatat yang paling rendah se-Indonesia dan banyak ditiru pemerintah daerah lain di tanah air hingga mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Tahun 2015, Ganjar pun diberi penghargaan oleh KPK sebagai pelapor gratifikasi terbanyak. Bahkan budaya parsel lebaran sudah dihilangkan di Pemprov Jawa Tengah. Ganjar juga membuat sebuah terobosan mengajak semua ASN di ruang lingkup Pemprov untuk berzakat dengan memotong langsung 2,5% pendapatan ASN. Seluruh dana yang jumlahnya mencapai 1,6 miliar digunakan untuk bantuan bencana, perbaikan rumah tak layak huni, pendidikan dan pondok pesantren, masjid, dan bidang kesehatan. Nah, tahun 2016, Ganjar pun mencanangkan program Desa Tangguh Bencana dengan membentuk 100 desa berdikari dan mengembangkan potensi pariwisata, sumber daya alam serta energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam bidang kesehatan, Ganjar juga meluncurkan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Yang juga sukses adalah programnya dalam bidang pertanian. Ia membuat kartu tani yang di dalamnya ada identitas petani, luas lahannya, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Fungsi kartunya agar di luar petani, pupuk subsidi ini bisa diakses sehingga kejahatan dan penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir. Kartu tani ini bahkan dijadikan Presiden Jokowi nih sebagai program nasional. Semua orang mengakui dan sangat menghormati Ganjar, bahkan sesama gubernur. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulsel pernah memberikan gelar adat Daeng Manaba atas kontribusinya mengembangkan perantau Sulsel di tanah Jawa. Masyarakat Aceh juga menganugerahkan gelar kehormatan Tengku karena dinilai berjasa memajukan bangsa. Wajar juga kalau Presiden Joko Widodo memberinya tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. Tidak banyak yang bisa menerima gelar ini. Hanya mereka yang berjasa besar terhadap negara dan bangsa dalam suatu bidang, peristiwa, atau hal tertentu berhak untuk mendapat gelar ini. So, yang bilang Pak Ganjar minim prestasi siapa? Ya, paling mereka yang justru minim prestasi.